manfaatkan, karena waktu sholat itu kan udah masuk di amalan gitu loh. Jadi teman-teman bisa lebih banyak lagi amalannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman tentang seputar amalan untuk wanita yang sedang haid, teman-teman. Jadi kebanyakan dari teman-teman itu mungkin masih pada bingung ya, kalau lagi haid itu apakah boleh ngamalin amalan, misalnya amalan sholawat, kemudian berzikir ya, kemudian ngamalin amalan yang lainnya, itu apakah boleh gitu. Jadi banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya gitu ya, gimana gitu, karena kan wanita yang sedang haid itu kan lagi dilarang sholat, dilarang baca Al-Quran. Terus gimana dengan amalan yang lainnya gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya perlu kita ketahui bahwa Islam itu sangat mempermudah bagi kaum wanita ya, tidak memutus pahala untuk wanita yang sedang berhalangan sholat ataupun baca Quran ya. Jadi amalan itu tetap bisa dilanjutkan setiap hari, setiap waktu, walaupun kita sedang dalam kondisi haid untuk para wanita, teman-teman. Jadi wanita yang sedang haid itu hanya dilarang untuk puasa dan baca Quran. Jadi selebihnya itu boleh zikir, boleh baca sholawat, kemudian amalan-amalan yang lainnya ya, sedekah dan lain-lain itu boleh, teman-teman. Jadi ketika kita tidak bisa sholat, ketika kita tidak bisa pegang Al-Quran ya kita maksimalkan dengan apa yang kita bisa gitu ya. Kita bisa zikir, baca istighfar mungkin, kita bisa baca sholawat mungkin. Justru karena kalau kita lagi haid gitu ya, itu kita semakin banyak tuh, semakin bisa memperbanyak amalan tuh. Misalnya baca sholawat, karena kan biasanya kalau kita sholat kan kepotong sama waktu sholat dulu nih, kemudian baru bisa sholawatan. Tapi kalau kita nggak sholat, otomatis kita langsung pada amalan kita. Nah itu, apalagi kalau di bulan Ramadan ya teman-teman bisa menambah banyak banget pahala nih. Bisa nyiapin makanan untuk orang yang sedang buka puasa atau sahur ya, atau membantu orang yang lainnya yang membantu memasak, misalnya untuk mereka berbuka puasa dan lain-lain, membantu menyiapkan sedekah untuk orang-orang. Itu pahala loh teman-teman, dan itu pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala yang berpuasa juga. Nah makanya luar biasa banget kan buat teman-teman wanita yang sedang haid, jangan putus amalan, jangan sampai kering amalan. Aku lagi haid nih, aku nggak bisa baca sholawat, aku nggak bisa zikir. Jangan ya, nggak boleh. Kalau bisa itu harus tetap zikir, baca amalan sholawat misalnya. Pokoknya jangan sampai kering gitu loh mulut kita, teman-teman. Sayang banget, rugi banget kalau kita nggak sama sekali nggak ngamalin sholawat gitu ya, atau istighfar misalnya, atau baca-baca amalan yang lainnya, terserah kalian pokoknya. Pokoknya jangan sampai kita itu diem aja, karena kita akan rugi banget dong waktunya. Meskipun kita nggak sholat kan kita bisa dapat pahala buat kita bisa zikir ya, kita bisa baca doa-doa, atau misalnya ngamalin atau ngafalin surat-surat gitu ya. Itu diperbolehkan teman-teman. Jadi jangan jangan dijadikan alasan karena haid itu jadi malas-malasan melakukan ibadah gitu, melakukan amalan ibadah gitu ya teman-teman. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap terhitung amalan seperti kita melakukan ibadah gitu ya. Sama aja waktunya ketika kita sedang, biasanya waktu subuh ya, kita usahakan untuk bangun subuh, kita cuci muka, kemudian sikat gigi gitu ya. Terus kita pakai baju yang panjang, pakai jilbab, terus kemudian kita duduk, kita mulai zikir. Sama dengan waktu-waktu lainnya, zuhur, asar, maghrib, isya, sempatkan waktu, luangkan waktu untuk kita bisa berzikir teman-teman ya. Jadi sambil aktivitas pun juga boleh. Waktu sholat zuhur misalnya, udah waktunya zuhur nih, waktunya aku zikir. Udah waktunya asar nih, waktunya aku zikir. Jadi kita juga meluangkan waktu ketika seperti biasa kita sholat itu loh teman-teman. Dan itu pahalanya luar biasa banget.
Dan yang pasti persiapkan diri ketika kita meluangkan waktu itu untuk memakai pakaian yang panjang. Kan kita nggak bisa wudhu nih, kita nggak bisa bersuci nih. Jadi kita ya sudah, yang penting diri kita bersih, habis mandi atau kita cuci muka, kemudian sikat gigi, jangan sampai lupa ya, minimal sikat gigi lah ya teman-teman. Karena kita akan mau bertemu dengan Allah, kita akan mau komunikasi sama Allah. Jadi harus yang bersih ya. Terus kita duduk, kemudian kita mulai berzikir. Terserah kalian mau zikir apa, baca tasbih, tahmid, takbir, atau baca istighfar, atau baca sholawat yang banyak, itu terserah kalian. Dan itu benar-benar kalau aku sih memanfaatkan amalan gitu loh. Ketika aku sedang haid, aku bisa memanfaatkan karena waktu sholat itu kan udah masuk di amalan gitu loh. Jadi teman-teman bisa lebih banyak lagi amalannya gitu. Jadi jangan males-malesan gitu ya teman-teman. Semangat terus supaya hajat-hajat kita itu cepat tercapai. Dan ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita kencengin amalan kita kencengin ibadah kita. Perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat juga, perbanyak sedekah juga, karena 10 hari terakhir itu ada satu malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan teman-teman. Jadi manfaatkan, ayo kita semangat, kita kencengin ikhtiar langit kita supaya apa yang menjadi impian kita, segala urusan kita di dunia itu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah diputus koneksi kita sama Allah, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa, karena keajaiban Allah itu pasti akan datang. Rahmat Allah itu luas meskipun dosa-dosa kita besar ya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah kita untuk patah semangat karena Allah belum ngabulin doa ya. Jangan teman-teman, Allah itu dengar kok usaha kita, Allah itu tahu kok ketulusan hati kita. Jadi kalau kita datang sama Allah, kita datang deketin Allah, meskipun kita bawa dosa yang besar, meskipun masa lalu kita punya banyak dosa, ya Allah nggak lihat itu, Allah lihat ketulusan hati kita teman-teman. Allah lihat niat kita kembali sama Allah, kita niat menghubungkan hati kita terkoneksi terus sama Allah. Allah akan bimbing kita teman-teman, Allah akan tuntun kita, Allah akan tunjukkan jalan kepada kita, Allah akan terus mendorong kita untuk terus beribadah. Insya Allah seperti itu, perlahan taubat kita akan diterima teman-teman. Jangan lupa juga yang sedang sholat, perbanyak sholat taubat sebelum sahur ya. Sempatkan sholat taubat dan juga sholat tahajud teman-teman. Semangat terus, jangan sampai putus amalan, jangan sampai kendor amalannya, karena ini bulan yang benar-benar istimewa banget ya. Apalagi ini sebentar lagi udah mau selesai Ramadan. Jadi ayo teman-teman ditingkatkan lagi ibadahnya. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.